Lucunya, ada pionir yang mengatakan bahwa Kortim mengalokasikan sebanyak 1 miliar Picoin ke bursa OKX agar ada volume transaksi. Come on, mana mungkin Kortim sebodoh itu? Selamat malam, pionir Indonesia. Apa kabar Anda semuanya? Lama kita tidak bertegur sapa melalui channel ini. Meskipun banyak isu sebenarnya layak untuk kita diskusikan. Mohon maaf karena berbagai kesibukan saja. Tetapi tidak apalah, saya akan mulai lagi untuk lebih sering menyapa Anda. Kali ini kita angkat topik yang sering dipertanyakan oleh para member di WhatsApp group yang saya kelola. Mengapa Kortim membiarkan harga Picoin jatuh serendah itu di bursa kripto OKX? Saya kira pertanyaan yang sama juga muncul dari pionir seperti Anda. Itu adalah gambaran dari kegelisahan yang wajar karena mungkin Anda terpengaruh dengan tanda kutip harapan palsu bahwa apabila Pi Network sudah resmi launching atau fully open mainnet, maka harganya akan sesuai dengan GCV atau Global Consensus Value sebesar 314.159 US dollar atau sekitar 5 miliar rupiah per koin. Sekedar informasi, isu GCV ini dihembuskan oleh para pionir Cina yang konon jumlah mereka 60% dari pionir global. Meskipun saya sudah memberi penjelasan sejelas-jelasnya, namun dasar pemikiran mereka yang terlanjur menganggap Pi Network sudah launching karena Picoin sudah diperdagangkan di bursa kripto OKX, tetap saja mereka kecewa dan bahkan menjual Picoin mereka. Banyak yang kecewa atau frustasi. Benarkah demikian? Mari kita bahas. Pertanyaan pertama adalah, mengapa Kortim memperbolehkan Picoin diperdagangkan di bursa kripto OKX? Ada dua jawabannya, tetapi ini analisis saya pribadi loh ya. Yang pertama, untuk memenuhi kekecewaan para pionir yang telah menambang Picoin bertahun-tahun lamanya. Bayangkan bagaimana rasanya jika Anda diminta menambang sejak tahun 2019, tetapi tidak kunjung launching hingga saat ini. Nah, untuk itulah Kortim menyetujui proposal dari OKX, dan pada tanggal 20 Februari 2025, mulailah Picoin diperdagangkan pada platform OKX. Harganya saat launching sempat menyentuh level 3 dolar. Namun dalam 2 hari berikutnya turun gradually hingga ke level 0,4 dolar per Picoin. Amat sangat jauh di bawah nilai GCV. Bahkan harganya pun berkisar di situ-situ saja selama berbulan-bulan hingga hari ini. Tapi anehnya, volume bid offer atau permintaan dan penawaran sangat spektakuler atau volumenya sangat besar, sangat tinggi. Yang kedua adalah untuk memberi kesempatan kepada perusahaan-perusahaan global membeli Picoin sebanyak-banyaknya. Anda masih ingat program lelang domain yang diselenggarakan Kortim kepada kita para pionir? Lelang domain itu adalah kepada kita para pionir dipersilahkan membooking atau menetapkan atau mengamankan domain perusahaan Anda atau perusahaan mana saja dengan mengalokasikan minimal 10 Picoin. Silahkan simak penjelasan detailnya pada video tutorial saya berjudul Pi Network Rilis Aset Unggulan. Anda bisa lihat bagaimana kisah BCA yang melakukan negosiasi dengan seseorang yang sudah lebih dahulu membooking www.bca.com, namun tidak berhasil. Program lelang ini seharusnya sudah berakhir pada 30 Juni 2025 yang lalu. Tetapi diperpanjang lagi hingga 30 September 2025. Silakan Anda berpartisipasi. Siapa tahu Anda akan menjadi kaya raya jika domain yang Anda booking akan dibeli pihak yang membutuhkannya.
Sebelum melanjutkannya, saya mengingatkan kembali apabila ada anggota keluarga, kerabat, maupun kenalan yang menderita sakit penyakit seperti segala jenis kanker atau tumor, obesitas atau kelebihan berat badan, darah tinggi, jantung, diabetes, baik yang masih ringan maupun sudah parah sampai gangren, prostat, sulit memiliki keturunan atau anak, disfungsi ereksi atau impotensi, stroke, baik yang masih baru maupun sudah menahun, gagal ginjal hingga menjalani cuci darah, lutut dan persendian, asam lambung akut, GERD, paru-paru, TBC, autisme, Alzheimer, demensia, anak hiperaktif atau ADHD, pendarahan pada wanita, kista dan miom, serta berbagai penyakit lainnya. Silakan menghubungi saya via WhatsApp di nomor 0896 6668 8011. Saya ulangi, 0896 6668 8011. Pertanyaan kedua adalah, apakah Kortim ikut bertanggung jawab atas rendahnya harga Picoin di bursa kripto OKX? Saya tegaskan, Kortim tidak ikut bertanggung jawab atas rendahnya harga Picoin di market. Lucunya, ada pionir yang mengatakan bahwa Kortim mengalokasikan sebanyak 1 miliar Picoin ke bursa OKX agar ada volume transaksi. Come on, mana mungkin Kortim sebodoh itu? Masih ingat omongan salah satu Kortim, Cheng Diofan, yang mengatakan bahwa dengan hanya memiliki 10 Picoin saja, maka hidup Anda akan terjamin puluhan tahun lamanya. Itu sebabnya saya berulang kali mengatakan bahwa Kortim juga mengatakan hal yang sama ya. Simpan dan jaga koin Anda karena akan sangat berharga suatu saat. Suatu saat ini memang belum jelas kapan, namun saya percaya hal itu akan terjadi. Toh kita juga tidak mengeluarkan investasi dalam bentuk uang. Ya sudah, anggap saja ini sebagai program jangka panjang. Pertanyaan ketiga adalah, bagaimana jika Pi Network pada akhirnya benar-benar open mainnet? Apakah harganya mengikuti harga yang terjadi di bursa kripto OKX? Ini pertanyaan menarik dan bagus. Menurut analisis saya, nanti Picoin hanya akan diperdagangkan pada digital currency exchange milik Pi Network sendiri, dan kerjasama antara Kortim dengan OKX akan dibatalkan. Meskipun OKX telah lolos KYB, akan tetapi kita tidak tahu isi perjanjian mereka. Bisa saja kontrak hanya berlaku sampai Pi Network fully open mainnet, setelah itu berakhir. Tetapi ini analisis saya pribadi loh ya. Pertanyaan keempat dan terakhir pada sesi tutorial kali ini adalah, Picoin siapa yang diperdagangkan di bursa OKX? Ya milik para pionir lah. Bisa pionir yang sudah frustasi akibat lambatnya launching, atau pionir yang pintar melakukan trading dalam mengambil keuntungan dari volatilitas harga di bursa kripto. Keep mining, pioneer. Stay healthy. Bye.